Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua MPR, Ketua DPR, Pak Tri Sutrisno, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kala, Pak Hamdan Zulfa, yang saya hormati Pak Wamenkumham, yang hadir di sini juga ada Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2019 sampai 2016, Wakil Menteri Kumham, Profesor Edi Hiarits, para pembicara diskusi Saudara Fahri Hamzah tadi, Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Saudara Viva Yoga Mauladi, Sekjen Majelis Nasional Kahmi, Saudara Manimbang Kaharyadi, serta para tamu undangan, Bapak Ibu, saudara sekalian secara offline maupun online di acara webinar Kebangkitan Nasional ke-113 pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya juga mengucapkan terima kasih, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua umat Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan kepada umat Nasrani saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Isa al-Masih. Saya juga berterima kasih kepada Majelis Nasional Kahmi yang mengundang saya untuk menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam acara peluncuran ketiga karya sahabat saya, Saudara Irman Gusman. Semoga buku tersebut memperkaya khasanah intelektual dan literasi bangsa ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, topik bahasan yang diberikan kepada saya oleh Majelis Nasional Kahmi sebagai penyelenggara acara ini adalah pencegahan korupsi di jajaran Pemda dan penguatan ekonomi daerah. Dua isu yang berbeda tetapi saling terkait karena korupsi jelas melemahkan ekonomi di daerah. DPD RI memang tidak secara khusus bertugas melakukan pencegahan korupsi, meskipun DPD RI memiliki kewenangan pengawasan atas undang-undang tertentu dan atas peraturan daerah. Tetapi DPD RI sebagai wakil daerah jelas memiliki kewajiban untuk melakukan penguatan perekonomian daerah. Karena bagi DPD RI ada 3 isu strategis daerah yang harus disuarakan oleh DPD RI, yakni pertama, percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah, kedua, peningkatan indeks fiskal daerah, ketiga, kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Ketiga isu tersebut memang berkaitan dengan topik pencegahan korupsi di daerah. Karena seperti saya katakan tadi, perilaku koruptif akan menghambat dan memperlambat pencapaian ketiga hal strategis tersebut. Sudah ada ratusan bupati dan wali kota serta anggota DPRD yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi. Pun demikian,
dengan gubernur. Pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Sudah banyak para pemerhati, pakar, dan pegiat anti korupsi yang membedah persoalan tersebut untuk menjawab pertanyaan itu. Semuanya benar, ada yang menyoal dari sudut pandang biaya pilkada yang mahal, ada yang menyoal dari sudut lemahnya sistem, ada yang menyoal dari sudut mentalitas dan lain-lain. Termasuk menyoal dari lemahnya fungsi percepatan pencegahan dan menjaga tugas utama aparatur penegak hukum. Sebab bila fungsi ini berjalan dengan sempurna, tentu early warning system akan berbunyi sebelum tsunami terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini saya mencoba untuk melihat dari luar sudut pandang itu semua, senyampang kita masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Saya ingin meminta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati untuk menggaungkan kembali tujuan kita berbangsa. Tujuan lahirnya bangsa ini sekaligus menggaungkan kembali cita-cita para pendiri bangsa ini. Dalam konteks pencegahan korupsi, kita sebagai bangsa harus memiliki pandangan yang sama, di mana pandangan itu harus dipahami dan tertanam dalam benak semua kepala daerah, khususnya dan penyelenggara negara pada umumnya. Terbentuknya negara ini tentu memiliki tujuan, dan tujuan itu dituangkan dalam konstitusi, di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur, termasuk lembaga negara, dalam fungsi legislatif, yudikatif, dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Sekali lagi, coba direnungkan, ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Jadi bukan hanya soal mengkorup uang APBD atau APBN, tetapi ketika dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, maka itulah korupsi. Sehingga ketika ada undang-undang yang memerintahkan penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka sejatinya undang-undang tersebut adalah undang-undang koruptif. Ini bukan soal kepala daerah saja, tetapi soal komitmen kita sebagai bangsa. Pemerintah hanya bertugas menjalankan undang-undang, meskipun pemerintah bersama DPR membentuk undang-undang. Jadi selama ini kita tidak memperbaiki sektor hulu dan hanya sibuk di hilir, maka pasti akan ada bangsa dan negara lain yang menikmati kesibukan kita, karena kesibukan di sektor hilir hanya akan menghasilkan kebijakan tambal sulam yang makin membuat rakyat semakin jauh dari perhatian kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Irman Gusman, atas peluncuran buku berjudul Menyibak Kebenaran. Buku jilid ketiga ini berisi banyak fakta hukum dan laporan tentang kiprah Pak Irman
semasa menjadi Ketua DPD RI, termasuk berbagai upaya yang dilakukan oleh DPD RI yang bertujuan memperkuat kepercayaan investor mancanegara untuk berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia. Buku Menjebak Kebenaran ini juga berisi banyak pelajaran berharga tentang penegakan hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Karena itu, saya mengapresiasi terbitnya buku ini, sebab memang penegakan hukum harus berjalan seiring dan senapas dengan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Semoga buku ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia, maupun dalam upaya kita bersama untuk memenuhi aspirasi masyarakat di semua daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan daerah, sebagaimana yang senantiasa diperjuangkan oleh DPD RI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan peluncuran buku penegakan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sebagai legasi untuk generasi penerus, ini saya nyatakan dibuka. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, selamat kepada Majelis Nasional KAHMI, semoga tetap memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.